Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita. Saat ini saya berada di Gereja Katolik Ganjuran, spesial karena saudara-saudara bisa lihat ornamennya, tapi nanti kita kenalan dulu dengan Romo Roni. Saya nama lengkapnya Hieronymus Roni Suryonugroho. Saya Imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang untuk Gereja Katolik. Dan saya ditabiskan atau menjadi imam sejak tahun 2017. Ya. Masih unyu ya? Masih unyu-unyu. Berarti Projo, Projo Semarang. Projo Ya. Semarang. Ya. Berarti di gereja ini berapa lama? Langsung tahbisan langsung di sini atau? Belum. Jadi saya waktu itu setelah tahbisan itu sempat masih menyelesaikan studi di seminari. Setelah itu saya berpindah ke paroki Maria Assumpta di Pakem di Lereng Merapi. Setelah itu berpindah ke tempat ini di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Nah, sahabat-sahabat Yesus pasti tahu Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Ganjuran. Karena ini tempat spesial. Apa sih yang spesial dengan gereja ini, Romo? Ya, sebenarnya yang spesial dari gereja ini adalah tempat ziarah yang didedikasikan secara khusus untuk Yesus. Memang di dalam gereja Katolik itu ada banyak tempat ziarah, tetapi rata-rata itu untuk Bunda Maria. Nah, yang tempat ziarah yang sungguh didedikasikan untuk Yesus mungkin sedikit, dan di tempat ini, di Ganjuran ini adalah salah satunya. Dan itu yang menjadi kekhasannya. Lalu yang kedua, kekhasannya adalah tempat ini menggunakan atau menghidupi budaya Jawa. Karena kan kita sungguh sadar ya bahwa gereja itu hadir bukan di tempat yang kosong, tetapi di tempat di mana di dalamnya itu sudah ada budaya, sudah ada hidup sosial dan lain-lain. Maka lalu gereja itu hadir, lalu menyesuaikan diri dengan budaya setempat, supaya iman Kristiani itu bisa sampai kepada umat, dan juga umat itu bisa mengungkapkan diri, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan imannya. Nah, terima kasih Romo sharingnya. Kalau boleh tahu, kekhasan bahwa dalam budaya Jawa tadi ya di-sharingkan, bahwa gereja ini kemudian didedikasikan sebagai tempat ziarah bagi Tuhan Yesus gitu ya. Nah, ini yang spesial. Ya. Ya. Di tempat ini juga lalu orang itu bisa memuji Tuhan sesuai dengan budayanya, khususnya memang budaya Jawa. Dan memang tempat ini, terutama Candi Ganjuran, itu dibangun dengan dasar bahwa candi itu adalah unsur budaya yang bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Dan juga tidak bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Jadi dari dua sisi itu, dari budaya Jawa sendiri tidak ada masalah, dan juga dari sisi gereja Katolik juga oke-oke saja. Jadi lalu diambillah simbol candi itu. Padahal candi itu kan memang warisan dari budaya Hindu Jawa. Jadi memang simbolisasi yang ada di gereja ini juga berakar juga dari budaya dari tradisi Hindu juga. Ya, jadi kita terbuka, berinkulturasi istilahnya, menyesuaikan dengan budaya tempat. Berarti secara khusus gereja Katolik Ganjuran, Yesus Ganjuran ini memang inkulturasi budaya Jawa, khususnya dengan Tuhan Yesus. Nah, ini berarti spesial karena Tuhan Yesus dipahatkan gitu dalam bentuk arca. Kalau boleh tahu Romo, sejak tahun berapa gereja ini berdiri? Gereja ini sendiri berdiri memang lebih awal daripada candi. Untuk gereja ini tanggal 16 April 1924. Nanti sudah ada semacam prasastinya, nanti bisa dilihat di sana. Dibangun sebagai wujud syukur. Karena keluarga Smutser itu dari Belanda. Waktu itu mereka memiliki pabrik gula. Dulu memang kompleks gereja ini termasuk sampai belakang sana adalah pabrik gula. Nah, pada masa itu memang sedang mengalami berbagai macam krisis, terutama krisis keuangan. Nah, pabrik gula ini itu terbebas dari krisis itu. Dan sebagai wujud syukurnya lalu mereka mendirikan sebuah gereja. Jadi gereja ini menjadi wujud syukur itu tahun 1924.
Baru kemudian tanggal 27 Desember 1927 dibangunlah Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Itu jadi ada jaraknya. Dan pertama kali dulu sebenarnya gereja ini dibangun bukan di posisi di gereja kita yang sekarang ini. Tetapi waktu itu masih ke arah barat dan menghadap ke sebelah barat. Itu gereja yang lama. Memang waktu itu perizinan untuk membuat gereja yang sesuai dengan budaya Jawa itu tidak bisa serta-merta turun. Pada masa itu memang pihak dari gereja ini meminta izin, ya awal-awal waktu itu tahun 1924 itu, untuk membangun gereja yang sesuai dengan budaya Jawa. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri, gereja Katolik waktu itu masih tertutup untuk inkulturasi atau penyesuaian dengan budaya setempat. Gitu. Tetapi kemudian, ya, setelah tahun 1965 dengan adanya Konsili Vatikan kedua, gereja semakin terbuka. Nah, tahun 2006, waktu itu kota Yogyakarta dan juga Bantul itu diguncang gempa besar. Ya. Dan waktu itu gereja itu hancur, runtuh hampir separuhnya. Gereja ini? Gereja yang pertama, yang menghadap ke sebelah barat itu. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian barulah dibangun gereja ini yang sekarang kita tempati ini dengan budaya Jawa, dengan arsitektur yang serupa dengan keraton ini, begitu. Berarti kalau boleh tahu, dulu ketika tempat peziarahannya itu juga di sini atau dari sana dipindahkan ke sini? Dulu tempat ziarahnya tetap di sana. Jadi waktu gempa 2006 yang hancur itu adalah gereja, tetapi lalu candi masih tetap berdiri. Candi aman, sementara gerejanya hancur waktu itu, lalu umat beribadat, ya, mengadakan misa dan liturgi, itu sementara di depan candi. Waktu itu dibangun gereja sementara yang dibuat dari bambu. Begitu. Ya, terima kasih, Romo. Ya. Nah, ini ada yang spesial nih, Romo. Ya. Karena orang kalau ke Ganjuran, pasti minta air suci. Ya. Apa yang spesial itu? Oke. Air suci yang spesial memang rasanya biasa, seperti air biasa. Nggak ada rasa jeruk atau rasa anggurnya di situ, seperti biasa. Tetapi memang air itu kan menjadi simbol kehidupan, ya, menjadi simbol kehidupan, membawa kesegaran. Maka secara spiritual, air di tempat ziarah itu juga menjadi lambang bagaimana orang yang haus akan pembebasan dari permasalahan, haus akan kehadiran Tuhan itu lalu mendapatkan kelegaan, ya itu. Air di Candi Ganjuran sendiri disebut dengan air Perwitosari. Ya. Itu menjadi lambang bahwa juga Ibu Bumi itu memberikan berkat kepada kita manusia itu. Dan memang kekasan dari air Ganjuran itu memiliki pH yang tinggi, ya, sehingga lalu mungkin secara medis, secara ilmiah itu juga sehat begitu. Itu. Dan banyak orang yang datang ke tempat ini juga mengambil air, ya. Tentu saja intinya bukan air itu yang menyelamatkan, tetapi itu menjadi sarana Tuhan sendiri untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita, begitu. Berarti bukan mengkultuskan, ya, tapi ini sebagai simbol. Simbol, ya. Nah, kalau boleh tahu, itu berarti dari sumur atau sumber? Itu dari sumur. Jadi awalnya memang sumber, tapi kan memang banyak orang yang datang, lalu karena adanya kebutuhan, ya, lalu dibuat sumur yang lebih dalam, dan juga lalu dengan sistem yang lebih modern, sehingga peziarah yang datang itu bisa lebih mudah mengambil air. Awalnya memang ada candi, lalu di sekitar candi itu ada semacam candi-candi kecil. Dulunya air itu diambil dari tempat itu. Tetapi kemudian dipindahkan menjadi satu deret, dan pengambilan air bisa lebih mudah dengan keran, itu supaya lebih mudah diakses oleh mereka yang datang. Karena juga tadi disampaikan bukan karena mengkultuskan, sarana juga dipakai untuk mempermudah. Memang yang kekasan dari gereja ini adalah budaya Jawanya. Maka di sini umat juga diajak untuk menghidupi budaya Jawa di dalam liturgi. Maka yang menjadi khas dari gereja Ganjuran adalah perayaan-perayaannya. Setiap malam Jumat pertama itu kami mengadakan misa, ya, perayaan Ekaristi besar itu dengan menggunakan inkulturasi budaya Jawa. Diadakan di depan candi,
lalu secara khas lalu menggunakan pakaian secara Jawa, lalu lagu-lagu Jawa dengan iringan gamelan, begitu dengan bahasa Jawa, supaya lalu umat juga bisa, terutama umat yang berbudaya Jawa itu bisa lalu memuji Tuhan sesuai dengan budayanya, begitu. Lalu yang kekasannya lagi adalah ada yang disebut dengan doa Nusantara. Doa Nusantara itu ya bahasanya adalah sebenarnya doa syafaat, doa untuk semua orang, juga untuk semua ciptaan. Secara khas di sana disebutkan mengenai ya pejabat pemerintahan, kita mendoakan mereka, lalu mereka yang sakit, mereka yang tidak punya pekerjaan dan lain-lain, termasuk juga mendoakan diri kita, tubuh kita. Secara khusus disebut organ-organnya, misalnya mata, hidung, dan juga organ internal, sehingga lalu kita lalu mengalami kesehatan dan juga keselamatan di situ. Itu. Nah, tadi Romo ngendika kalau setiap malam Jumat ada inkulturasi, itu termasuk pakaian imam juga, ada inkulturasinya atau tetap dengan jubah imam? Ya, sebenarnya ini ya, kalau kita mau bilang secara ideal di dalam liturgi, itu memang pakaian liturgi untuk gereja Katolik itu, terutama untuk petugas liturgi dan terutama imam, itu tidak bisa diubah-ubah. Tetapi memang gereja ini menyesuaikan diri sedikit dengan ya para imam dengan menggunakan pakaian Jawa. Tetapi tentu saja tidak dengan sorjan yang pada umumnya, tetapi juga dengan sorjan yang disesuaikan dengan dan dikhususkan, dibuat khusus untuk misa dan juga untuk peribadatan. Ini kami menggunakan tetap baju Jawa, sorjan dengan jariknya, dengan blangkon, tapi lalu menggunakan stola. Tetap menggunakan stola. Dan kalau baju Jawa, khusus laki-laki itu kan biasanya bawa kris. Nah, ini tidak pakai kris, karena memang ya sumber keselamatan pada akhirnya bukan lagi pada senjata, tetapi pada Tuhan sendiri. Itu. Jadi tetap ada penyesuaian makna di situ. Ya, jadi nggak perlu bawa keris, ya. punya Kristus. Kristus. Ya. Oke. Terima kasih Romo. Kami diberkati luar biasa. Ya, terima kasih juga Pak Pendeta Setiaji. Sahabat Yes, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua senantiasa diberkati oleh Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, terutama di masa pemulihan pandemi COVID-19 ini. Dan juga jangan lupa tetap berdoa, membaca kitab suci, dan juga berbuat baik pada orang lain. Tetap semangat.